Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kita semua tahu bahwa setan adalah musuh besar bagi manusia. Setan selalu berusaha untuk menggoda kita agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah Anda mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan? Apakah ada hikmah di balik penciptaan makhluk yang jahat ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang alasan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan. Kita akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih yang menjelaskan tentang asal-usul dan sifat-sifat setan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang agama Islam. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa setan bukanlah makhluk yang diciptakan dari awal sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, setan adalah salah satu jenis jin yang diciptakan dari api. Jin adalah makhluk yang memiliki akal dan kehendak bebas, sama seperti manusia. Jin juga dapat beriman atau kafir, taat atau durhaka, baik atau buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Az-Zariyat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah mereka, tetapi ibadah itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada jin dan manusia untuk mengikuti atau menentang perintahnya. Namun, di antara jin ada seorang yang sangat sombong dan angkuh. Dia adalah iblis, yang kemudian menjadi setan. Iblis adalah jin yang sangat berilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahkan diperbolehkan bergaul dengan para malaikat dan ikut dalam ibadah mereka. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam sebagai manusia pertama, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagai tanda penghormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan yang kafir." Al-Baqarah 34. Ayat ini menjelaskan bahwa iblis adalah satu-satunya yang tidak bersujud kepada Adam alaihi salam karena dia merasa lebih mulia dari Adam alaihi salam. Iblis merasa bahwa dia lebih pantas untuk dihormati karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Iblis menganggap dirinya lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Ini adalah awal dari kesombongan dan kekufuran iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusir iblis dari surga dan mengutuknya. Iblis meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sampai hari kiamat. Iblis juga meminta izin untuk menggoda anak cucu Adam alaihi salam agar ikut tersesat bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis, tetapi dengan syarat bahwa iblis tidak akan memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iblis berkata,
"Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Inilah jalan yang lurus kepadaku. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu yang sesat." Al-Hijr 36:42. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Iblis akan menggunakan segala cara untuk menipu, menakut-nakuti, menggoda, dan memperdaya manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis akan berusaha untuk menghalangi manusia dari beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia. Iblis akan membisikkan ke dalam hati manusia untuk berbuat dosa, syirik, kezaliman, dan kekerasan. Namun, kita tidak perlu takut kepada iblis, karena dia tidak memiliki kekuatan apa-apa selain bisikan dan rayuan. Iblis tidak dapat memaksa manusia untuk berbuat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis juga tidak dapat mengalahkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis hanya dapat menyesatkan orang-orang yang lemah iman, mudah terpengaruh, dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah." An-Nisa 76. Ayat ini menunjukkan bahwa setan tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Setan hanya mengandalkan tipu daya dan kebohongan. Setan hanya dapat menakut-nakuti manusia dengan ancaman-ancaman palsu. Setan hanya dapat menggoda manusia dengan janji-janji kosong. Setan hanya dapat menipu manusia dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Setan hanya dapat memperdaya manusia dengan keindahan-keindahan dunia. Setan tidak dapat memberikan apa-apa kepada manusia selain kesengsaraan dan kebinasaan. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan? Apakah ada hikmah di balik penciptaan makhluk yang jahat ini? Tentu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan dengan segudang hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan sebagai sarana untuk menguji keimanan, ketaatan, dan ketakwaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan sebagai alat untuk mengasah kemampuan, potensi, dan kreativitas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan sebagai cara untuk meningkatkan derajat, martabat, dan kedudukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya." Al-Kahfi 7. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dengan segala isinya sebagai perhiasan yang menarik. Dunia ini penuh dengan godaan dan kesenangan yang dapat mengalihkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara godaan dan kesenangan dunia ini adalah setan dan bisikannya. Setan akan mengajak manusia untuk menikmati dunia ini tanpa batas dan melupakan akhirat. Setan akan mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsu dan melanggar syariat. Setan akan mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari nikmat-Nya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini bukan untuk dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan. Sahabat seiman, jangan lupa berbagi informasi dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten Islami yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.